bertemu lagi di kelas kimia organik. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas pada topik alkohol and ether. Jadi apa sih yang akan kita bahas? Kita bahas pada materi chemical properties-nya atau reaksi-reaksi kimia pada alkohol and ether. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kalian yang pertama adalah mengkondisikan ruangan di sekitar kalian atau tempat kalian belajar, karena kalau misalkan belajarnya di pinggir jalan, kan nggak enak ya, jadi berisik gitu. Jadi kondisikan tempat belajarnya, mungkin ditemani snack boleh, atau ditemani secangkir teh boleh, supaya nyaman. Kemudian yang kedua, kalian siapkan juga bukunya, boleh buku catatan, boleh modul, jadi ada tempat untuk coret-coret. Mungkin lebih enak di modul ya, karena kan tinggal menambahkan catatan yang perlu saja. Selain itu, modulnya juga jadi tidak terbelengkalai begitu saja di pojokan ya, berdebu gitu ya. Jadi supaya ada kenangannya lah coret-coret untuk semester ini. Baik, lanjut. Nah, sebelum masuk ke chemical properties, sebaiknya kalian mengingat kembali istilah-istilah reaksi berikut ya. Yang pertama adalah substitution reaction. Oke, kalau substitusi berarti di situ ada penggantian ya. Ada yang kita ganti karena kita bicara tentang senyawa yang punya gugus fungsi, berarti nanti terjadi proses penggantiannya itu pada bagian active part atau functional groupnya. Nah, berikutnya kalian ingat juga tentang reaksi eliminasi, berarti ada yang kita tinggalkan, ada yang kita suruh pergi, begitu ya, elimination. Nah, ini juga sama, itu terjadinya eliminasi itu akan pada functional groupnya atau bagian aktifnya. Nah, yang ketiga ini yang baru minggu lalu dibahas, yaitu mengenai oxidation reaction. Oke, reaksi oksidasi. Ya, reaksi oksidasi. Kalau alkohol nanti ini gampang dioksidasinya ya. Jadi di sini kemarin ya, gampangnya atau mudahnya itu akan kehilangan hidrogen gitu ya. Hidrogennya hilang, maka akan terbentuk karbonil seperti itu ya bisa. Nah, atau karena hidrogennya hilang, maka nanti akan ada penambahan oksigen. Oke, kita mulai topik yang pertama tentang chemical properties, yaitu chemical properties of alcohol. Kira-kira ini reaksinya akan ada reaksi apa aja ya untuk chemical properties dari alkohol. Jadi reaksinya yang pertama adalah reaksi dengan aktif metal atau logam aktif, kemudian ester formation atau reaksi esterifikasi, kemudian ada reaction with sulfuric acid atau dehidrasi namanya ya, kemudian yang keempat alkyl halida formation, berarti akan bereaksi dengan yang ada halida-halidanya begitu. Kemudian yang kelima adalah reaction with hydrogen halida. Kemudian reaction with nitric acid atau asam nitrit. Kemudian yang terakhir adalah oxidation of alcohol. Cuman ada 7, Bu Cincai. Sip, cuman ada 7 ya. Oke, kita mulai saja reaksi yang pertama. Yang pertama adalah reaction with active metal. Oke, di sini reaksi yang terjadi itu adalah the metal replace. Oh, berarti yang terjadi adalah substitusi. Nah, replace apa? Jadi logamnya itu akan menggantikan hidrogen atom. Oke, yang digantikan adalah hidrogen dari grup alkoholnya, berarti dari OH-nya. Nah, membentuk apa? Membentuk garam dan gas hidrogen. Oke, reaksi umumnya adalah seperti ini, ada ROH atau roh, ya, bukan roh yang makhluk gaib maksudnya ya. Ini ada alkyl alkohol, kemudian ini logam aktifnya, kemudian nanti akan digantikan ya, berarti si hidrogennya kita keluarkan, tuh gitu, M-nya akan masuk atau logamnya akan masuk menggantikan, sehingga terbentuk ROM, dan terbentuk juga gas hidrogen. Nah, di sini senyawa yang terbentuk namanya adalah alkoksida ya. Alkoksida itu berarti masih saudara-saudara sama ether gitu ya, alkoksida. Dan logam yang bisa kita gunakan bisa Na, Mg, Al. Nah, kalian mungkin kalau lupa logam aktif tuh yang mana sih, coba kalian cek di tabel periodiknya ya, yang termasuk logam aktif tuh yang mana saja. Oke, berikutnya ini ada contohnya. Wow. Ya, ada 3 contoh ya. Nah, di sini kalian sambil bisa perhatikan. Di sini yang pertama kita punya contohnya etanol ketemu dengan Na. Oke, ini sama-sama Na dan hidrogen sama-sama positif 1 ya. Jadi di sini kita keluarkan hidrogennya, kayak tadi kita keluarkan, masukkan Na-nya, ganti ya. Kan substitusi. Nah, jadi di sini terbentuk CH3, CH2O, Na. Oh, nah gitu ya. Nah, ini terbentuk gas hidrogen. Nama senyawa yang terbentuk adalah sodium etoksida. Nah, sekarang perhatikan untuk Mg dan untuk Al.
Yang mana yang diperhatikan, Bu? Nah, perhatikan di produk akhirnya ini ada tanda kurung, kemudian di sini ada angka 2, di sini ada angka 3. Kira-kira kenapa tuh? Kenapa? 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 Iya, betul sekali. Karena di sini kan kalau Mg kan muatannya 2 plus ya. 2 plus, di sini muatannya Al adalah 3 plus. Jadi supaya setara, kita tetap gantikan OH-nya kayak tadi, OH-nya pada hidrogennya, maksudnya kita ganti dengan logamnya. Dengan logam. Nah, tapi supaya reaksinya atau senyawa yang terbentuk itu setara gitu ya secara muatannya, maka di sini kita kurungkan untuk bagian alkohol yang kehilangan hidrogennya kita berikan 2, kemudian di sini 3. Jadi tergantung logam yang kalian gunakan. Gampang ya Bu? Iya, gampang kan? Oke, kita lanjut lagi kalau begitu ke reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua adalah ester formation, pembentukan senyawa ester atau nama lainnya disebutnya sebagai esterifikasi, esterification. Nah, di sini yang kalian butuhkan itu adalah alkoholnya akan bereaksi dengan alkanoic acid. Alkanoic acid ini adalah karboksilat ya, atau yang gugus fungsinya adalah COOH. Nah, to form ester berarti produk akhirnya ester and water. Air ya. Oke, di sini reaksi umumnya kalian perhatikan kita punya suatu senyawa alkohol ya di sini. Kemudian kita punya carboxylic acid. Nanti akan terbentuk ester seperti ini. Nah, berarti apa yang terjadi? Nah, berarti dari alkohol di sini kita keluarkan si hidrogennya kan ROH, hidrogennya kita keluarkan. Ini kelihatan dari yang di garis-garis bergelombang ini ya. Kemudian dari carboxylic acid yang RC double bond OOH kita keluarkan OH-nya. Nah, kemudian nanti di sini si OH dan hidrogen akan bertemu, dia akan membentuk si water tadi itu, si water tadi ya, terbentuk air di sini. Nah, kemudian di sini alkohol ini akan menyambung ke karbonil. Ya, si O-nya nyambung ke karbonil ini sehingga terbentuklah senyawa ester. Makanya di sini dikatakan RC double bond O OR. Nah, si OR-nya ini berasal dari alkohol. Ya, from alkohol. Kalau ada yang penasaran dengan mekanisme reaksinya, di slide PPT-nya itu ada Ibu berikan ya, nanti bisa dilihat di situ. Oke, baik. Ini contohnya, nah contoh pakai senyawa ya, kita punya etanol di sini, etanol. Kemudian di sini kita punya propanoic acid, ya. Nah, seperti pada reaksi umum di atas, berarti dari propanoic acid ini kita keluarkan si OH-nya, akan dilepaskan si OH, kemudian pada etanolnya kita lepaskan si hidrogennya. Nah, tadi hidrogen ketemu OH akan menjadi apa? Akan menjadi H2O ya di ujung ini. H2O. Kemudian si O-nya pada alkohol akan menyambung ke karbonil. Ke sini. Sehingga akan terbentuk senyawanya namanya di ethyl ester ya. Di ethyl ester, nah bagian yang ini itu yang berasal dari etanol. Nah, etanol ya. Jadi terbentuk ester. Kita lanjut ke reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga itu adalah dehydration. Di mana reaksi ini merupakan reaksi dengan sulfuric acid. Dehidrasi, berarti kenapa nih alkoholnya? Berarti alkoholnya kurang minum, Bu. Soalnya kurang air gitu ya, dehidrasi. Oke, di sini dehidrasi. Kalau ada kata-kata berarti di situ adalah terjadi eliminasi. Elimination reaction. Nah, jadi di sini dikatakan reaksi dehidrasi seperti pada reaksi dehydrohalogenasi merupakan kan elimination reaction, alpha beta elimination reaction in which the element ya di mana elemen dari OH dan hidrogen remove berarti dibuang, dikeluarkan dari karbon alfa dan beta. Maksudnya apa sih Bu alfa beta? Alfa beta ini cuma istilah aja kok ya. Kalau kalian lihat ini pasti kalian oh yang ini Bu. Nah, jadi ini alfa beta tuh maksudnya di sini ada hidrogen dan OH yang terletak pada karbon yang bersebelahan. Nah, ini diberikan istilah alfa beta gitu yang bersebelahan. Nah, ini kita remove yang tadi ya. Katanya kan dibuang, dieliminasi. Nah, ini akan terbentuk ikatan double bond. Wah, kayak reaksi di mana ya? Kayak pernah lihat gitu ya, kayak pernah ketemu. Iya, ini reaksi pembentukan alkin.
Waktu itu kan ada dari alkohol kan dieliminasi dengan sulfuric acid. Nah, iya ini tuh sama ya, sama aja. Oke, tapi pada kesempatan kali ini untuk dehidrasi kita punya 3 jenis macam dehidrasi dari alkohol yang akan menghasilkan 3 produk yang berbeda. Oke, yang pertama, ini yang sudah kita lihat sebelumnya, alkene formation. Nah, kalian harus perhatikan suhunya ya. Jadi pada dehydration of alcohol ini, suhu yang berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda. Jadi pastikan kalian fokus pada suhunya supaya tahu, oh ini arahnya mau dibuat apa gitu si alkoholnya ya. Nah, jadi kalau menggunakan suhu 180 derajat Celcius, alkohol itu akan mengalami dehidrasi dengan asam sulfat pekat, memberikan produknya adalah alkin. Yang kemarin yang sudah kita bahas. Yang ini ya Bu ya. Oh, ini mah cincai marincai gitu ya. Oke, di sini jadi kalau ada suatu senyawa alkohol, suhunya 180 derajat Celcius, H2SO4, kita akan eliminasi si OH dan hidrogennya. Mungkin kalian kalau ingin melihat lebih jauh, waktu itu masih mengikuti aturan Sayzev gitu, kalau misalkan si alkoholnya secondary, mana produk mayor minor. Ya, itu yang ini ya. Nah, tapi kalau yang ini karena di sini adalah primary alcohol, berarti di ujung, maka kita eliminasi satu OH dan hidrogen dari karbon tetangganya, dan dapatkan produknya seperti ini, etin, gitu ya. Jadi, sama aja dengan yang sebelumnya. Lanjut ke reaksi yang kedua. Nah, reaksi yang kedua ini adalah ether formation. Di sini suhunya kalian perhatikan adalah 140 derajat Celcius, di mana alkohol mengalami dehidrasi juga sama dengan asam sulfat pekat membentuk ether, di mana ethernya adalah simetris, ya, symmetrical ether. Jadi ini maksudnya gimana? Ini contohnya. Jadi di sini kalian perhatikan, karena kita mau buat ether, maka jumlah yang alkohol yang kita butuhkan itu ada 2. Ya, makanya di sini ada 2 mol etanol. Nah, kemudian 2 mol etanol ini dengan suhu 140 derajat Celcius dan asam sulfat pekat, maka dia akan membentuk dietil ether. Di sini kan karbonnya ada 2 ya, 1, 2. Di sini juga ada 1, 2, karena 2 digunakan, di sini juga sama, 1, 2. Makanya dikatakan symmetrical ether. Dan produk sampingannya adalah H2O. Oke, di sini Ibu ingin sedikit menantang kalian untuk mencoret-coret ya. Silakan mencoret-coret. Kira-kira ini H2O ini asalnya dari mana sih? Maksud pertanyaannya apa, Bu? Gini. Jadi kalian coba gambar nih etanol, kan gambar etanol ada 2 ya. Kemudian kalian satukan etanolnya sehingga bisa membentuk dietil ether. Nah, kalian apakah benar dia melepaskan H2O? Gitu. Jadi kalian coba ya, ini kan struktur yang disediakan, ini yang diinginkan. Berarti kan kita tinggal menyambungkan. Nah, pada proses menyambungnya itu apakah benar nih dia melepaskan H2O? Dicoba ya, kalau ada kesulitan silakan kontak Ibu. Oke. Reaksi yang ketiga itu adalah alkyl hydrogen sulfate formation. Oke, di sini pada suhu ruang. Nah, sekarang di sini suhunya suhu ruang ya, beda dengan yang tadi ya. Ini suhu ruang. Suhu ruang berarti sekitar berapa kalau secara satuan SI-nya 25 derajat Celcius ya, tapi mungkin kalau di Indonesia tidak ada tuh suhu ruang 25 derajat Celcius kecuali pakai AC ya. Oke, di sini berarti dikondisikannya pada suhu ruang, alkohol itu bereaksi dengan asam sulfat membentuk alkyl hydrogen sulfat. Nah, ini contohnya masih pakai etanol juga, biar gampang. Etanol ditambahkan H2SO4. Ini apa, Bu? Masa ini H2SO4? Iya, ini cuma cara penulisannya dipecah gitu ya, supaya memudahkan untuk membayangkan reaksinya. Tapi kalau disatukan kan ini masih tetap sama. H2, hanya ada 2, SO4. Oke, dipecah menjadi OHSO3. Oh, SO3H juga boleh kalau kalian menuliskan seperti itu. Nah, kemudian di sini yang terjadi adalah si etanol akan melepaskan hidrogen, kemudian dari H2SO4 itu akan melepaskan OH-nya. Nah, ini akan bertemu. H ketemu HO akan menjadi H2O. Selanjutnya ini akan menyambung ke sini. Nyambung set. Nah, jadi sini akan menjadi CH3, CH2O, SO2H atau SO3H boleh. Atau ini sebenarnya kalau digabung juga menjadi SO4H gitu kan ya. Ya, tapi kita nulisnya seperti ini biasanya. SO3H. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Coba kalian gambar struktur H2SO4. Jadi tangannya S itu harusnya ada berapa? Seperti itu.
Oke, jadi di sini namanya adalah etil hidrogen sulfat. Nah, ini kalau pada suhu ruang. Reaksi berikutnya adalah alkyl halida formation. Jadi di sini kita akan mereaksikan alkohol dengan senyawa yang ada halidanya, sehingga nanti terbentuk produknya adalah alkyl halida. Reagentnya apa aja sih? Ayo kita lihat ya. Yang pertama adalah reaction with thionyl chloride atau SOCl2. Jadi ini akan bertindak sebagai penyumbang halogennya. Nah, reaksinya adalah sebagai berikut. Contohnya, misalkan kita punya etanol, kemudian di sini kita reaksikan dengan SOCl2, dia menyumbangkan si Cl ya. Berarti sisanya di sini adalah SOCl. Nah, kemudian di sini OH-nya kita ganti. Ya, ini berarti semacam reaksi substitusi ya. OH-nya kita gantikan dengan siapa? Kita gantikan dengan si Cl. Maka di sini produknya akan terbentuk CH3, CH2, Cl, alkyl halida. Nah, kemudian SOCl-nya itu akan bertemu dengan OH yang tadi, yang di sini yang kita gantikan. Maka terbentuk produk sampingannya itu adalah SO2 dan HCl. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah reaction with phosphorus halida. Jadi di sini bisa pakai PX3, X-nya kalian ganti dengan halogen ya, misalkan dengan Cl, berarti jadi PCl3 atau PX5. Nah, ini kita ganti dengan Cl juga menjadi PCl5, seperti itu. Berarti ini akan menyumbangkan si halogennya. Contohnya adalah seperti ini, misalkan dengan PCl5, kita cuma butuh satu aja ya, kita cuma butuh satu si Cl-nya. Nah, maka di sini Cl akan menggantikan si OH kayak tadi ya, OH-nya diganti, kemudian OH-nya akan bertemu dengan PCl4 berarti ya yang tersisa, maka di sini produk sampingannya akan terbentuk POCl3 dan HCl. Nah, produknya juga sama, terbentuk etil chloride. Kemudian kalau misalkan dengan PCl3, kalau PCl3, nah di sini tuh PCl3 tuh punya kemampuan untuk menyumbangkan ketiga-tiganya gitu ya, ketiga dari halogennya. Maka di sini kita juga bisa menggunakan 3 buah etanol, ya 3 buah etanol. Maka nanti semua OH-nya akan diganti sehingga akan terbentuk 3 etil chloride. Kemudian produk sampingannya yang lain adalah H3PO3. Jadi bedanya PCl5 dengan PCl3, kalau PCl5 dia hanya menyumbangkan satu halogennya, ya. Tapi kalau misalkan PCl3, kita bisa dapatkan 3 produk alkyl halida dengan menggunakan 3 buah alkohol. Seperti itu. Tapi produknya mau pakai SOCl2, mau pakai PCl5, mau pakai PCl3, itu semua produknya adalah alkyl halida. Kalian gantikan saja si OH-nya. Berikutnya reaksinya adalah reaction with hydrogen halida, berarti dengan asam-asam halogen ya, dengan HX. Kita lihat reaksinya seperti apa sih di sini. HCl bereaksi dengan alkohol only in the presence of catalyst. Nah, jadi di sini yang bisa bereaksi itu bisa pakai HCl, bisa pakai HBr, bisa pakai HI. Cuman bedanya kalau HCl kita butuh katalisnya ZnCl2. Tapi kalau untuk HBr dan HI kita tidak butuh katalis. Nah, ini kaitannya sama nukleofilik ya, nukleofil. Jadi kalau HCl itu dia nukleofilnya tuh lebih lemah gitu. Jadi dia kemampuan serangnya itu lebih lemah dibandingkan HBr dan HI. Kalau kalian lihat di tabel periodik kan HBr, HI ya yang deretan paling bawah ya. Nah, itu dia lebih intinya tuh lebih kuat seperti itu. Jadi tidak butuh katalis. Nah, kemudian di sini reaksinya apa sih yang terjadi? Ternyata di sini juga substitusi ya, sama dengan yang tadi. Nah, cuman kalau pakai asam berarti yang di sini H+, Br- gitu kan ya, Br-. Kemudian sini Br-nya akan menggantikan si OH ya, OH-nya diganti, OH-nya ketemu hidrogen. Sehingga di sini produknya menjadi etil bromide, alkyl halida juga, plus water ya, plus H2O. Gitu. Jadi kalau pakai HI berarti sini jadi CH3 CH2I plus H2O. Kalau pakai Cl berarti Br-nya diganti Cl. Tapi ingat, kalau kalian pakai HCl kalian butuh ZnCl2 sebagai katalisnya. Kita lihat contoh lainnya. Nah, ini contoh yang pertama kita punya satu propanol direaksikan dengan HI. Jadi sama juga ya, kita tukar OH-nya dengan I sehingga terbentuk CH3 CH2 CH2I, satu iodopropan. OH-nya bertemu dengan hidrogen, terbentuklah H2O. Contoh yang kedua, di sini kita punya siklik ya, cyclohexanol dengan HBr,
Kemudian, Bu, ini ada suhu, suhunya pakainya berapa, Bu? Suka gitu kan, suka nanya kan ya. Nah, suhunya itu sekitar 373 Kelvin. Ayo, berapa derajat Celcius nih? Terjemahkan sendiri ya, 373 Kelvin berapa Celcius? Ayo. Nah, jadi di sini OH-nya kita gantikan dengan Br. Kemudian produk sampingannya juga akan ada H2O. Seperti itu. Contoh yang ketiga pakai HCl. Bu, sebentar deh Ibu ya, tolong. Tadi kan kata Ibu kalau pakai HCl itu harus ada katalisnya, ZnCl2. Kenapa ini tidak ada katalisnya? Kurang ya Bu ya reaksinya. Salah ya Bu ya ini. Tunggu dulu, tenang dulu ya. Marah-marah dulu ya, sabar. Jadi begini, kalau HCl ini, HCl, kita reaksikan dengan alkohol yang jenisnya primary, ya, ataupun yang secondary. Nah, ini tulis satu lagi ya, secondary. Nah, itu kita memang butuh katalis ZnCl2. Ya, ini ingat ya, kita butuh memang untuk primary alkohol dan secondary alkohol kita butuh ZnCl2. Tapi kalau yang kita gunakan adalah tertiary alkohol yang dimana adalah urutan kereaktifan itu kan paling aktif tuh tertiary alkohol, baru secondary, baru kemudian primary. Nah, kalau misalkan kita gunakan tertiary alkohol, ketemu dengan HCl, kita tidak usah pakai ZnCl2 karena ini sudah cukup reaktif. Seperti itu bedanya ya. Nah, jadi di sini karena tertiary yang paling reaktif dari segala alkohol, yang paling mudah gitu ya bereaksi, maka dia akan melepaskan si OH-nya, OH ketemu hidrogen, kemudian Cl-nya masuk. Sehingga kita dapatkan produknya alkil halida plus H2O. Seperti itu. Baik. Oke, berikutnya reaksi yang keenam adalah reaction with nitric acid, HNO3. Oke, di sini akan terbentuk produknya adalah alkyl nitrat atau disebut juga sebagai nitrat ester. Nah, kemudian menggunakan asam sulfat, use sulfuric acid as katalis. Jadi pakai asam sulfat sebagai katalisnya ya. Nah, reaksi umumnya adalah seperti ini. Di sini kita pakai etanol lagi biar mudah terbayang gitu ya. Ini etanol, kemudian di sini adalah OHNO2 atau kalau disatukan adalah HNO3. Ini supaya mudah aja ya kalian mereaksikannya. Nah, kemudian katalisnya H2SO4. Nah, jadi yang terjadi di sini adalah, nah, ini bagian hidrogen dari alkohol itu akan bertemu dengan bagian OH dari HNO3 sehingga akan terbentuk H2O. Nah, selanjutnya nanti si O dan NO2 ini akan bersatu, menyambung seperti ini ya. Jadi akan menjadi CH3, CH2, ONO2 atau di sini yang disebut sebagai etil nitrat. Nah, ini kan namanya alkyl nitrat gitu ya. Nah, ini namanya, jadi ini etilnya, ini nitratnya. Seperti itu. Jadi, sekali lagi kalian lepaskan hidrogennya, dari HNO3 lepaskan OH-nya, terbentuk H2O, tinggal digabungkan. Seperti itu. Nah, ini senyawanya untuk etil nitrat, itu sifatnya highly flammable liquid ya, jadi sangat mudah terbakar. Nah, strukturnya seperti ini. Ini bagian alkilnya, kemudian ini si N-nya yang warna biru, kemudian dikelilingi oleh 3 buah oksigen. Jadi sangat mudah terbakar. Jadi kalau nanti kalian berkesempatan bekerja dengan larutan ini, hati-hati ya. Oke, berikutnya. Wah, sudah nomor 7. Berarti ini adalah reaksi yang terakhir dari alkohol, yaitu adalah oksidasi. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah different types of alcohol. Alkohol yang jenisnya berbeda memberi produk yang berbeda juga. Maksudnya apa, Bu, alkohol yang berbeda? Ingat, alkohol kan ada primary, ada secondary, ada tertiary. Jadi ketika dia dioksidasi, nanti produknya berbeda. Nah, di sini biasanya kita menggunakan agen oksidasinya atau oxidation agentnya itu biasanya pakai KMNO4, H2SO4, dan Na2CR27, H2SO4 gitu ya. Jadi yang kuat ya, pakai apa istilahnya, oksidator kuat seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau misalkan bahan yang kita gunakan adalah primary alcohol. Nah, kalau primary alcohol, OH-nya kan ada di ujung ya, karbon nomor 1 ya. Ketika dioksidasi, dia akan menjadi aldehid. Yang gugus fungsi ada di ujung juga gitu ya. Jadi nggak mungkin dari primary alcohol itu jadi keton, tidak mungkin. Karena kan kalau keton di tengah. Jadi gambarannya seperti ini, kita punya alkohol, etil alkohol, kemudian dioksidasi, misalnya pakai Na2 atau pakai K2CR2O7 gitu ya.
Nah, di sini si OH-nya ketika dioksidasi dia akan menjadi aldehid. Nih, di ujung juga kan? Di ujung. Nah, kemudian kalau kalian masih ingat materi aldehid yang kemarin, aldehid itu kan dia sebenarnya tidak stabil ya, maksudnya sangat gampang atau sangat mudah dioksidasi. Lebih lanjut, aldehidnya akan dioksidasi menjadi karboksilat. Nah, ini di sini kalian bisa melihat ada penambahan oksigen dan ada penambahan ikatan double bond. Seperti itu. Jadi, Bu, katanya tadi berkurang hidrogen. Kurang hidrogennya di mana? Nah, lihat nih di sini. Ini kan tangan C-nya memegang 2 hidrogen. Nah, tapi kalau di sini hidrogennya yang dipegang tidak ada. Atau hanya ada satu, gitu, maksudnya hanya ada satu. Kemudian di sini terbentuk ikatan double bond. Seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau primary alkohol, produk yang dihasilkan kalau dioksidasi itu adalah aldehid. Nah, kalau kita gunakan secondary alkohol, nah kebayang nih sepertinya nih, secondary alkohol kan berarti alkoholnya itu berada di tengah gitu kan ya. Berarti kalau dioksidasi dia akan menjadi produknya adalah ketone. Ya. Jadi di sini misalkan kita punya isopropil alkohol nih, kalian perhatikan di sini. Nah, ini nggak mungkin atau tidak akan terjadi ketika dioksidasi isopropil alkohol ini akan menjadi karboksilat misalkan atau menjadi aldehid gitu ya kan karena OH-nya ini berada di tengah. Maka kemungkinan yang terjadi ini harusnya tidak usah ada tambah lagi ya. Ini langsung aja di sini akan menjadi CH3 kemudian C. Nah, di sini akan berubah menjadi keton. Nah, keton di sini. Dari CHOH itu menjadi karbonil. Maka kita dapatkan keton. Kalau tertiary alkohol jadi apa, Bu? Nah, kalau tertiary alkohol tidak mengalami oksidasi under normal condition. Berarti bisa, Bu, kalau kondisinya tidak normal bisa. Kalau situasinya ekstrim gitu ya. Nah, tapi di sini kenapa dia tidak mengalami oksidasi? Karena di sini karbon yang tertiary ini tidak ada memiliki hidrogen. Ya, jadi tidak ada yang bisa dihilangkan ya. There is no hydrogen on the COH to oxidize. Jadi sini tidak bisa dioksidasi. Jadi kalau misalkan nanti kalian ketemu terbutil alkohol, kemudian ada agen oksidatornya, itu langsung saja berarti reaksinya tidak ada. No reaksi, jangan direaksikan ya. Tiba-tiba kalian muncul nanti di sini akan menjadi double bond, Bu, jadi keton. Nggak bisa dong, lebih dong tangan si C-nya ya. Jadi kalau tertiary, diingat itu adalah no reaction. Nah, ini contoh lainnya dari alcohol oxidation example. Nah, jadi di sini kita punya K2CR2O7 yang ini ya, yang orange. Kemudian ini adalah alkoholnya. Nah, kalau dia bereaksi itu berarti akan tercampur gitu kan ya. Kalau mereaksikan sesuatu, apakah terjadi reaksi atau tidak, kita lihat dari produk akhirnya. Nah, di sini setelah di mix atau setelah dicampur, etanol akan teroksidasi dan si kromiumnya akan tereduksi. Nah, di sini akan membentuk suatu larutan yang berwarna grayish, berarti keabu-abuan, grayish green, hijau keabu-abuan, seperti itu. Nah, ini menandakan terjadinya reaksi oksidasi. Oke, ini gambaran reaksinya. Dan sekarang kita bisa lanjut ke reaksi yang kedua. Yang kedua itu adalah chemical properties of ether. Ya, hang in there, we almost done ya. Jadi tenang. Ini sebentar lagi. Kalau ether reaksinya tidak terlalu banyak ya, jadi hanya ada 2 reaksi saja. Oke, jadi reaksi yang pertama itu adalah cleavage of ether by acid. Nah, kalau di sini berarti ada pemotongan, cleavage itu berarti pemotongan, pembelahan, kita belah si ethernya dengan asam. Nah, di sini ethernya akan kita potong, kita belah dengan HX, berarti asam halogen ya. Menjadi produknya apa? Suatu alkohol dan haloalkana atau alkil halida. Kemudian di sini reaksi umumnya. Nah, seperti ini kalian perhatikan. Ini warna-warnanya kalau kalian bisa lihat lagi nanti bisa mencocokkan dari warna ya. Di sini ada ether, ROR aksen. Kemudian ini asam halidanya. Kemudian ada panas atau heat di sini. Nah, kemudian hasil reaksinya itu adalah di sini nanti kita potong. Kemudian di sini kita juga potong. Seperti itu. Jadi nanti akan terbentuk produknya R ketemu X
akan menjadi RH alkil halida, kemudian O ketemu H akan menjadi ROH atau alkohol. Nah, ini contohnya, misalkan kita punya dimethyl ether CH3O CH3, kemudian kita tambahkan dengan HBr, berarti produknya itu adalah CH3 ketemu Br, berarti menjadi CH3Br ditambah OCH3 ketemu hidrogen. Sehingga akan menjadi OHCH3. Jadi produknya ada satu alkil halida dan ada satu alkohol. Seperti itu. Nah, terus kemudian ada catatan tambahan nih. Misalkan kalian menggunakan two or more equivalent of acid. Jadi misalkan kita menggunakan asam halidanya berlebih. Ya, jadi misalkan kita gunakan asam halidanya berlebih. Maka di sini produk yang dihasilkan itu bukan lagi alkohol dan alkil halida, tapi akan menghasilkan 2 buah alkil halida. Jadi kalau berlebih, yang dihasilkan adalah 2 buah alkil halida. Contohnya, nah ini ada keterangannya ya di sini excess. Excess itu artinya berlebih. Nah ini sebenarnya tahapan reaksinya sama ya. Jadi kan ini ada diethyl ether, jadi dia juga akan sebenarnya awalnya itu menghasilkan CH3, CH2OH plus CH3, CH2Br. Nah, seperti reaksi yang sebelumnya kan. Cuman karena di sini yang kita gunakan berlebih, maka si alkohol ini itu akan bereaksi lagi dengan si HBr-nya. Masih ingat reaksi yang awal, yang tadi reaksi antara alkohol dengan asam halida? Ya, itu yang terjadi di sini. Maka di sini juga si halogen akan menggantikan posisi OH. Sehingga di sini akan terbentuk lagi CH3, CH2Br. Sehingga di sini akan dihasilkan 2 buah alkil halida. Begitu. Jadi kalau berlebih ya, ingat excess, berlebih. Maka produknya bukan alkohol dan alkil halida, tapi dua-duanya akan menjadi alkil halida. Oh ya, juga sebelumnya Ibu sepertinya lupa menyampaikan, jadi biasanya asam halida yang digunakan di sini itu adalah HBr dan HI ya. Jadi yang kita gunakan umumnya itu adalah asam-asam halidanya HBr atau HI. Nah, ini ada contoh lainnya. Nah, misalkan bentuknya seperti ini, siklik, ada siklik ini berarti yang unsymmetrical ether. Yang tadi kan simetris ya ethernya ya. Nah, sekarang yang unsymmetrical ether. Nah, kalau seperti ini berarti yang mana Bu yang jadi alkohol, yang mana yang jadi alkil halida? Oke, yang rantainya lebih panjang atau lebih banyak itu akan menjadi alkohol. Sementara yang lebih pendek itu akan menjadi alkil halida. Nah, ini namanya ethyl penyl ether. Nah, ini jadi kan kalau yang sisi sebelah sini kan jumlah karbonnya lebih banyak ya. Sini lebih banyak, maka di sini akan menjadi alkohol. Kemudian yang lebih sedikit itu akan menjadi CH3, CH2Br. Nah, ini contoh lainnya, misalkan di sini ada suatu senyawa itu adalah 2-etoksipropanoic acid, ini karena ada karboksilatnya. Nah, kemudian di sini reaksikan dengan HI, ya, suhunya sekitar 100 derajat ya. Maka di sini produknya itu adalah akan membentuk CH3CH2I yang ini, yang 2 karbon, kemudian alkoholnya akan berada di sini ya, CH3 CHOH COOH. Ini namanya iodoetan dan yang ini namanya adalah lactic acid. Nah, reaksi yang terakhir untuk ether adalah reaction with PCl5. Nah, reaksi ini merupakan reaksi antara ether dan PCl5 akan membentuk alkil klorida. Alkil halida ya, tapi di sini spesifiknya ke chloride. Nah, di sini PCl5 dengan pemanasan akan menghasilkan pembelahan atau pemotongan karbon oksigen bond. Nah, jadi di sini karena ada panas dengan PCl5, maka dia akan memotong atau membelah si ethernya. General equation-nya, ini ROR, ether, dengan PCl5, berarti di sini akan menghasilkan 2 buah alkil halida, dan produk sampingannya adalah POCl3. Jadi yang terjadi di sini, ini dipotong, kemudian
ini kan ceritanya keluarga ya, keluarga kemudian diceraikan gitu ya, tapi PCl5 ini baik karena sudah diputuskan tetap diberikan pasangan baru. Jadi di sini Cl, Cl, nah ini diberikan ke R, yang satu ya, ke R1, nah yang Cl ini diberikan ke R2, jadi tetap berpasangan. Gitu. O-nya sendirian dong, O-nya ketemu dengan sisanya. PCl3 kan jadinya di sini, nah dia membentuk POCl3. Nah contohnya seperti ini, ada happy ether di ethyl ether ya. Nah, kemudian ketemu dengan PCl5, maka seperti yang tadi ini diputus, O-nya menjadi POCl3, masing-masing disumbangkan Cl, nah maka produknya terdapat seperti ini. Ya, jadi di sini terbentuk 2 buah etil chloride. Seperti itu. Wah, sudah habis nih materinya. Ya, oke. Jadi yang disampaikan tadi adalah reaksi-reaksi kimia atau reaksi chemical properties dari alkohol and ether. Nah, jadi memang kalau misalnya hanya menonton saja, kita tidak mencoba, nanti nggak dapat bayangan ya. Jadi setelah ini silakan dikerjakan latihannya. Kalau ada kendala, tolong didiskusikan. Oke, sekian untuk materi kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, tinggal preparasi ya. Sampai jumpa, bye!